Shalom bagi kita semua. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan memulai renungan malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan masih boleh mempertemukan kami untuk boleh membaca sebagian daripada firman Tuhan yang akan kami renungkan pada malam hari ini. Berkati hati dan pikiran kami ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, menyertai kami dalam setiap firman yang boleh kami renungkan. Inilah doa yang dapat kami sampaikan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 240A. Datanglah ya sumber rahmat. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, marilah kita menyerahkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Yohanes, pasalnya yang ke-7 ayat ke-37 sampai dengan 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan, air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, berbicara tentang air hidup, setiap tanaman yang tidak mendapatkan serapan air dari dalam tanah, maka tanaman tersebut akan menjadi layu, kering, dan bahkan mati. Demikian juga hidup kita. Hidup manusia sangat bergantung pada air, sebab air menjadi kebutuhan manusia yang sangat penting. Dan tanpa air, maka manusia akan sulit untuk bertahan hidup. Dalam ayatnya yang ke-38 tadi berbicara tentang barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu artinya kita percaya kepada Yesus Kristus akan membuat kita tetap optimis untuk menjalani hidup ini dalam segala keadaan. Seperti yang kita alami saat ini adalah wabah pandemi corona yang semakin hari semakin meningkat. Tidak ada habisnya di dunia ini. Terus bertambah pasien-pasien positif. Nah, dalam kehidupan ini juga Tuhan mau menguji keimanan kita, menguji kesabaran kita. Yang biasanya setiap hari kita berkegiatan, beraktivitas dengan bebas tanpa ada hambatan. Namun saat ini bagaimana kita akan memulai new normal nantinya, kita akan bersahabat dengan corona.
kita akan memulai kebiasaan-kebiasaan baru yang tidak seperti biasanya. Mungkin dulu kita bepergian tanpa menggunakan masker. Namun saat ini, karena kita bersahabat dengan corona ini, kita harus menggunakan masker. Mungkin dulu kita sering berjabat tangan kalau ketemu orang-orang yang kita kenal di jalan, atau mungkin melepas rindu dengan berpelukan. Sekarang semua dibatasin. Semua diberi batasan bahwa tidak semua orang yang kita temui di jalan kita jabat tangan. Kita batasi sekarang untuk mengantisipasi bahwa oh ya, kita bersahabat dengan corona. Tanamkan dalam pikiran kita bersahabat dengan corona. Nah, untuk memulai itu semua, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang membuat ini semua, maka Tuhan yang akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Meskipun apa yang kita inginkan, mungkin kita menginginkan bahwa corona ini segera berlalu dari Indonesia, dari kota kita. Tapi apa yang kita inginkan belum tentu akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang Tuhan mau bukan yang sesuai dengan kemauan manusia. Tetapi dengan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, berarti pengharapan kita tidak akan menjadi sia-sia, sebab Ia adalah sumber air kehidupan kita. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Oleh karena kita diibaratkan sebagai pohon tadi yang membutuhkan aliran air untuk boleh berbuah dan bertumbuh. Begitu pula dengan keimanan kita. Tuhan adalah sumber kehidupan kita, air hidup kita. Bagaimana kita tumbuh, kita berkembang tanpa adanya Tuhan, itu akan sia-sia. Itulah kita, manusia ini diibaratkan sebagai pohon yang terus berkembang dengan aliran air yang bagus. Iman kita menggambarkan tentang pohon itu. Sebab hasilnya tadi akan terbaca dalam, kita buka Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11. Apa yang kita dapatkan dari sumber air kehidupan tadi? Dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-14 berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sampai kepada hidup yang kekal. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal yang demikian. Kita mau diminta Tuhan untuk berbahagialah. Berbahagialah orang yang saat ini mengambil keputusan untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus. Di tengah pandemi seperti ini, kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana kita membentuk keintiman kita dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Tuhan yang adalah sumber mata air kehidupan yang kekal itu akan memberikan satu upah kepada kita jika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, yaitu berupa kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya dan kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih. Kalau sampai saat ini kami masih boleh menaruh kepercayaan kami hanya kepada Engkau ya Bapa, yaitu sumber air kehidupan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kepercayaan kami ini terus sampai kami nanti menerima waktu kami masing-masing ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan juga bangsa ini, negara ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan wabah pandemi corona ini Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh lenyapkan, Tuhan boleh menghilangkan ini, sehingga kami umat-Mu boleh kembali beraktivitas secara normal ya Bapa.
Kami berdoa untuk para garda terdepan yang menangani kasus corona ini ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati apapun yang mereka lakukan ya Bapak. Begitu juga dengan kami yang tetap berada di rumah ya Bapak untuk memutus mata rantai corona ini ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk segala hal ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, dan segala hal yang kami pergumulkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, kita mengangkat satu pujian Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikasih Tuhan. Nanti setelah kita menyanyikan lagu ini, kita menaikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima